Shalom, nama saya Dennis. Umur saya adalah 11. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya. Sejak saya kenal Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, awalnya saya ikut sekolah minggu karena diajak orang tua. Tapi saya senang sekali karena banyak hal yang luar biasa yang saya alami di sana. Setiap hari minggu saya datang ke sekolah minggu dengan penuh semangat di sana. Dennis memuji Tuhan, berdoa dengan teman-teman dan mendengarkan firman Tuhan dari kakak guru sekolah minggu. Saya suka membantu membereskan karpet atau membagikan Alkitab kepada teman-teman. Dari firman saya, dengar saya belajar kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya dan menjadi juru selamat saya, sehingga saya punya masa depan yang tidak perlu saya khawatir lagi. Saya tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi saya dan itu membuat saya jadi rajin berdoa dan membaca Alkitab di rumah. Kalau di rumah saya suka berdoa bersama orang tua saya. Kadang kami membaca Alkitab bersama. Sebelum tidur, papa dan mama juga sering bercerita bagaimana Tuhan menolong keluarga kami. Dari situ saya belajar kalau firman Tuhan itu nyata, bukan hanya sekedar cerita di gereja. Saya jadi belajar untuk percaya, taat, dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Buat saya, sekolah minggu itu tempat yang indah. Di sana saya bisa merasa diterima, bisa punya teman dan bisa semakin dekat sama Tuhan Yesus. Saya mau bilang ke teman-teman yang mungkin suka malas ke sekolah minggu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tuhan Yesus sayang sama kita. Apapun keadaan kita, saya berbeda, tapi di mata Tuhan saya sama berharganya dengan kalian semua, karena bersama Tuhan Yesus kita semua istimewa. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya David. Dan saya Yeni. Kami adalah orang tua dari anak Dennis ini. Dennis adalah anak pertama kami yang lahir dengan normal. Namun, ketika memasuki usia 2 tahun, tumbuh kembang Dennis tidak seperti anak-anak seusianya. Sehingga kami membawa Dennis ke dokter anak, spesialis tumbuh kembang. Dan di saat itu, Dennis didiagnosa autis, speech delay, dan ADHD. Tentu saja kami senang sekali melihat Dennis sangat bersemangat ke sekolah minggu. Dennis bisa sampai di titik ini sudah melewati sebuah proses yang panjang. Karena dari awal Dennis di sekolah minggu, dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi untuk dapat bersosialisasi dengan teman-teman dan juga suasana di gereja maupun di sekolah minggu yang ramai. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah Dennis susah bersosialisasi, tidak lancar bicara dan tidak fokus. Awal kami tahu Dennis anak istimewa itu berat bagi kami sebagai orang tua. Kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan Yesus karena tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dan kami menyerahkan pergumulan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kami berdamai dengan keadaan ini. Saat ini kami melihat Dennis, kami melihat Tuhan yang besar. Puji Tuhan, hari ini atas kemurahan Tuhan, Dennis diizinkan untuk terlibat dalam pelayanan Hardas. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Yang paling berkesan adalah apa yang sudah kami ajarkan dan kami tanamkan kepada Dennis dilakukan dengan baik. Seperti Dennis akan ingat untuk mendoakan orang-orang yang sedang kesusahan, dan dia sering mengingatkan kami untuk berdoakan mereka. Dan kami bersyukur saat ini Dennis sudah bisa membaca Alkitab dengan baik. Menurut kami, sekolah minggu merupakan suatu wadah terbaik bagi anak-anak untuk bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus. Kami menyadari penuh bahwa Dennis memang butuh Tuhan Yesus dan Dennis perlu ada di sekolah minggu untuk mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus sejak ia masih kecil. Setiap anak-anak adalah anugerah Tuhan, termasuk anak-anak istimewa. Karena di mata Tuhan semua anak-anak sama. Maka mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka perlu ada di sekolah minggu. Buat orang tua jangan pernah ragu untuk membawa anak-anak ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu, anak-anak akan diterima, dikasihi dan didampingi untuk mengenal Tuhan Yesus dari mereka sejak kecil. Karena percayalah bahwa benih iman yang tertanam sejak dini akan kuat ketika mereka sudah dewasa nanti. Demikian kesaksian kami. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Shalom semua, nama saya Gaby. Saya punya seorang kembaran bernama Galen.
Tapi saya percaya setiap anak itu unik dan berbeda. Saya punya hobi yang membuat saya bahagia, yaitu membantu. Dari hal kecil sampai hal besar, saya selalu senang kalau bisa menolong orang lain. Setiap minggu saya selalu datang ke sekolah minggu dengan semangat. Saya suka bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sering membantu kak guru sekolah minggu mengambil bahan kreativitas untuk teman-teman. Yang paling menyenangkan dari semuanya adalah beres-beres ruangan sekolah minggu. Saya percaya melayani itu bukan harus besar dulu, tapi dimulai dari hal kecil. Waktu saya melakukannya, saya merasa Yesus juga sedang tersenyum melihat saya. Saya juga bersyukur bisa ikut pelayanan choir di gereja. Walaupun saya masih kecil, saya ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lewat setiap gerakan, saya melakukan dengan hati yang penuh sukacita. Karena saya percaya melayani Tuhan bukan tentang umur, tapi tentang hati yang mau dipakai. Kalau di rumah, saya suka membantu mama dan papa. Kadang saya bantu beres-beres atau menyiapkan sesuatu. Saya juga selalu berdoa bersama keluarga dan mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan dari orang tua saya. Dari situ saya belajar bahwa membantu itu bukan cuma di gereja, tapi juga di rumah, dan berdoa itu bukan cuma di sekolah minggu, tapi juga setiap hari. Bagi saya, sekolah minggu bukan hanya tempat belajar firman Tuhan, tapi juga tempat saya bertumbuh untuk melayani. Saya mau terus bersemangat dari sekarang, supaya suatu hari nanti saya bisa jadi berkat yang lebih besar. Untuk teman-teman semua, ayo jangan takut melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan harus melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang kecil, dari sekolah minggu, dari keluarga kita, sampai dimanapun kita berada. Karena pelayanan itu bukan hanya soal bisa, tapi soal mau. Saya Gaby, saya kecil, tapi saya percaya semangat melayani yang saya punya akan terus hidup dari saat ini sampai saya menjadi tua seperti orang tua saya. Kembar itu anaknya luar biasa, sangat luar biasa. Tapi yang menonjol dari Gaby, dia itu anaknya prepare misalnya untuk sekolah minggu besok. Mulai hari ini semua sudah dia siapkan, mau dari pakaian atau sepatu atau apa, sudah disiapkan 1 hari sebelum dia sekolah minggu. Demikian juga dalam pelayanan, dia orangnya yang sering tanya, "Mama, beta dapat pelayanan tidak? Mama, beta dapat pelayanan tidak?" gitu. Kalau si Gelen itu anaknya cuek. Dia cuek, mau dapat pelayanan dikasih atau tidak pun dia tidak cari tahu, kayak seperti Gaby gitu. Dia anaknya cuek, malas toe. Dikasih dia bersyukur, kalau tidak pun dia tidak tanya. Kalau Gaby anaknya lincah, dia gesit begitu, suka cari tahu begitu untuk dapat pelayanan. Misalnya kayak dalam minggu ini dia tidak dapat pelayanan, nanti dia hitung kayaknya minggu depan. Terus minggu depan misalnya kalau tidak dapat juga dia bilang kayaknya minggu depan. Pernah di satu ketika tuh sudah hampir 2 mingguan, 3 mingguan dia tidak dapat pelayanan. Jadi dia tanya, "Mama, kenapa beta ini sudah dapat pelayanan?" Jadi jawabannya mama tuh hanya sepotong. Saya bilang mungkin kurang berdoa, kurang baca firman. Mulai situ juga dia bilang, oh iya. Jadi kayaknya dia mau menerima begitu juga dengan keadaan. Dia sudah tahu begitu, dia tetap terima. Oh iya, baik. Terus dia mau berubah gitu. Sebagai seorang ibu, ketika melihat anak-anak yang rajin seperti Gaby, dia rajin membantu baik di rumah maupun sering lihat bantu di sekolah minggu, beres-beres karpet, sapu. Sangat sukacita sekali. Anak-anak punya rasa simpati, punya rasa peduli yang sangat tinggi, dan itu yang membuat saya untuk dorong anak-anak semua, jangan hanya Gaby tapi kakaknya juga, kembarnya sama Gisel juga, mereka harus punya jiwa sosial seperti itu, harus membantu. Dan itu buat kami orang tua sangat bersyukur sekali. Anak-anak dididik dari sekarang itu untuk membantu itu sangat luar biasa, dan itu harus kami terapkan ya dalam rumah tangga. Puji Tuhan kalau
Gaby sudah dipercayakan untuk melayani di Choir itu sangat-sangat luar biasa. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur, bukan saja Gaby, tapi kami juga sebagai orang tua ketika mendapatkan pelayanan itu satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi di saat kami semua bisa punya kesempatan untuk melayani, itu satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih percayakan kami untuk melayani. Dan satu hal yang selalu saya janjikan, saya ingatkan kepada anak-anak bahwa pelayanan itu bukan karena kamu bisa, kamu lebih hebat, tapi pelayanan itu sebagai ucapan syukur yang harus dinaikkan kepada Tuhan. Dan jika sudah dapat pelayanan, hidup tidak bisa biasa-biasa saja, harus jadi teladan, harus jadi berkat baik di lingkungan sekolah atau dalam lingkungan keluarga. Dan itu diterapkan di dalam keluarga, di rumah tangga kami dengan anak-anak. Dan bukan saja sekedar kami sebagai orang tua mengingatkan anak-anak untuk harus jadi berkat dimanapun, tapi kami juga sebagai orang tua tuh harus menjadi teladan. Dan itu yang kami lakukan di rumah, dan puji Tuhan anak-anak taat sampai dengan saat ini, mereka setia melayani. Dan itu satu bentuk syukur yang luar biasa yang harus kami tingkatkan, karena yang menjadi keinginan dari kami hanyalah biar hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang tua tentunya pasti mengharapkan anak-anak kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Dan yang menjadi harapan kami orang tua terhadap Gaby, semoga kelak dia bisa menjadi putri yang sangat cantik, yang hidup takut Tuhan, diberkati, dan biar dia bisa menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah melihat kehidupan dua orang anak sekolah minggu. Denny, seorang anak istimewa yang sangat bersemangat berdoa dan membaca Alkitab, serta Gaby, seorang anak yang rajin, suka membantu dan rajin melayani Tuhan melalui talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebagai guru sekolah minggu, saya bersyukur bisa mendampingi mereka. Dari Dennis, kita bisa belajar bahwa kasih Tuhan tidak memandang perbedaan. Setiap anak berharga dalam pandangan mata Tuhan. Dan apapun kondisi mereka hari ini, setiap anak-anak butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap mereka. Dari Gaby kita bisa belajar bahwa hati yang mau melayani bisa tumbuh dari sejak kecil. Setiap minggu saya melihat mereka bernyanyi, berdoa, bahkan membantu dengan sukacita. Itu membuat saya yakin bahwa firman Tuhan yang ditanamkan sejak kecil tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Orang tua yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengulang-ulang pengajaran kepada anak-anak di rumah, di perjalanan, waktu bangun, waktu tidur. Anak-anak adalah harta yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Mama yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah lelah untuk menanamkan firman Tuhan di dalam hati mereka. Apa yang akan kita tabur hari ini akan dituai dari generasi ke generasi. Dan untuk Amazing Kids, kalian adalah terang yang kecil, tetapi terang itu akan semakin besar kalau kalian tetap hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Sekolah minggu bukanlah sekedar tempat bermain, tetapi tempat di mana kalian belajar mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kalian. Saya ingin menutup dengan satu statement. Firman Tuhan itu hidup, ditanam sejak kecil dan akan bertumbuh sampai selamanya, dari generasi ke generasi.